Halo, Apa kabarnya? luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik, hari ini kita mau ibadah sekolah minggu ya, tanggal 12 Juli 2020. Nah, adik-adik semuanya sudah siap kan? Ayo adik-adik, kita mau memuji nama Tuhan, kita mau sapa Tuhan Yesus, kita mau nyanyi lagu Selamat Pagi Bapak. Musik! Selamat pagi Bapa, ku ucap terima kasih. Engkau memelihara aku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Bapa, ku ucap terima kasih. Engkau memelihara aku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Nah adik-adik, sebelum kita lanjutkan sekolah minggunya, Mbak Puji akan pimpin dalam doa ya. Yuk mari sama-sama kita berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada pagi hari ini Engkau telah berkati kami sehingga kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Kiranya Tuhan sertai sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan doa ini ke dalam nama tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Gimana adik-adik, masih semangat kan? Nah sekarang kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan lagu kita yang kedua yang berjudul Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Tahu semua kan lagunya? Musik. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kita nyanyikan satu kali lagi ya. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Adik-adik, kita mau persembahan nih. Siapin persembahannya ya. Dan jangan lupa, persembahannya nanti dititipin sama mama papanya. Persembahan ini akan diiringi dengan lagu Bawa Persembahanmu. Musik. Bawa persembahanmu, bawa rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, kita bersyukur. Nah, adik-adik, kita mau berdoa persembahan nih. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mengumpulkan persembahan. Berkati persembahan ini Tuhan, agar bisa berguna bagi pembangunan gerejamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Disimak ya. Shalom anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Kejadian 13 ayat 1 sampai 18 dengan tema yakin pada janji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas malam hari yang sudah berlalu, dan terima kasih Bapa atas pagi yang indah ini. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Bapa memberi kami hikmat dan pengertian supaya kami bisa mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, sudah disiapkan Alkitabnya? Nah, kalau yang belum bisa membaca, boleh minta tolong papa dan mamanya ya. Sekarang Mbak Puji akan bacakan untuk kita semua yang diambil dari Kejadian 13 ayat yang pertama sampai dengan ke-18. Demikian firman Tuhan. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan di tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai ke Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih bagiannya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa kepada Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang menghitung debu tanah, keturunanmu itu akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbatin di Mamre dekat Hebron, lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Komik Alkitab Anak Sekolah Minggu dengan judul Abram dan Lot berpisah. Pada waktu itu, bapak Abram dari Mesir lalu pergi menetap di tanah Negeb.
Bapak Abram adalah orang yang sangat kaya. Dia mempunyai banyak ternak, perak, dan emas. Setelah dari Negeb lalu pergi ke dekat Betel. Di sanalah Abram memanggil nama Tuhan. Bapak Abram mempunyai keponakan bernama Lot. Lot mempunyai banyak domba, lembu, dan kemah. Binatang ternak Bapak Abram dan Lot sangat banyak, sehingga tanah mereka menjadi kurang luas. Tiba-tiba terjadilah perkelahian antara pelayan, para gembala Bapak Abram dan para gembala Lot. Para gembala sedang memperebutkan binatangnya, daerahnya, airnya, dan rumputnya. Bapak Abram menjadi sedih karena Lot adalah kerabat keluarganya sendiri. Daripada bertengkar, Abram menyuruh Lot memisahkan diri mencari tanahnya sendiri. Bapak Abram memberi pilihan, jika Lot pergi ke kiri, maka Bapak Abram pergi ke kanan, begitu sebaliknya. Lalu Lot memilih tanah yang banyak airnya, yaitu lembah Yordan dekat kota Sodom. Kemudian Lot dan Bapak Abram berpisah, beserta dengan gembala dan harta bendanya. Bapak Abram menetap di tanah Kanaan dengan Sarai istrinya, pelayan dan hartanya. Tuhan berfirman bahwa keturunannya akan seperti debu tanah banyaknya. Nah, gimana ceritanya? Luar biasa kan? Kita banyak belajar dari Abram. Yang pertama, jangan suka bertengkar. Ingat nggak tadi ceritanya tentang penjaganya Abram dan Lot? Penjaga Abram dan Lot suka bertengkar. Itu tidak baik ya. Jadi, adik-adik dan anak-anak sekalian, jika ada sesuatu, bisa bicarakan dengan baik, atau kita juga bisa berbagi dengan sesama. Dan yang kedua, kita belajar supaya kita mengalah untuk menang. Apa sih mengalah untuk menang itu? Mengalah untuk menang itu seperti yang dilakukan Abram. Abram mengizinkan Lot untuk memilih mau pergi ke kanan atau ke kiri. Itu supaya ia tidak bertengkar dengan Lot. Dan yang terakhir, tetapi ini yang paling penting ya, kita harus yakin pada janji Tuhan. Seperti Abram yang selalu dekat dengan Tuhan dan yakin pada janji Tuhan. Kenapa Abram bisa mengalah dan bisa tidak bertengkar dengan Lot? Karena Abram tahu kalau janji Tuhan adalah ya dan amin. Janji Tuhan selalu ditepati. Jadi anak-anakku sekalian, mari kita bersama-sama belajar dari Abram. Tuhan memberkati. Oke, sebelum kita melanjutkan aktivitas, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami banyak belajar dari Abram dan Lot. Kiranya apa yang sudah kami pelajari, kami bisa lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Jagai kami terus ya Tuhan, dan berkati semuanya supaya kami bisa sehat selalu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik. Gimana? Tadi udah dengar kan ceritanya tentang Bapak Abram yang tidak egois dan percaya akan janji Tuhan. Sekarang kita mau buat aktivitas kita minggu ini ya.
Aktivitas kita minggu ini namanya bingkai janji. Kemudian alat dan bahannya harus adik-adik siapin. Yang pertama ada stik es krim. Oh, adik-adik juga boleh pakai pipet yang udah dipotong 2. Kemudian ada lem uhu. Kemudian alat tulis untuk nulis. Ada kertas, gunting, dan untuk hiasan adik-adik boleh pakai stiker, spidol warna-warni, pensil warna, atau krayon. Yuk kita masuk ke langkah yang awalnya. Langkah pertama, kita rekatkan 4 stik es krim sebagai alas dari bingkainya ya. Kita pakai lem uhunya, hati-hati waktu ngelemnya ya. Boleh minta bantuan mama atau papanya kalau takut lemnya kena tangan. Pelan-pelan aja waktu ngelemnya. Kita lem di bagian samping sininya ya, di samping sini. Sembari menunggu alasnya kering, kita buat kerangka selanjutnya ya. Kita ambil 3 stik es krim. 3 ya. Kita ambil 1, yang pertama kita lem di bagian samping bawahnya sini. Samping bawah sini ya. Di kedua sisinya. Kemudian kita rekatkan di antara kedua stik es krim yang lainnya. Kita tunggu sampai kering juga ya. Nah, alasnya tadi udah kering nih. Kita boleh lem di bagian bawahnya sini, di bagian atas sini untuk merekatkan kerangka yang satu ini. Seperti ini jadinya. Kita letakkan di sini ya, kita letakkan di tengah-tengah, tepat di tengah-tengahnya. Ini bagian bawahnya atau alasnya. Alasnya sudah jadi, kita singkirin dulu. Sekarang kita buat bagian badan utamanya ya. Ambil 4 stik es krim. Kita pisahkan dua-dua, disatuin jadi 1. 2 stik es krim dijadikan 1. Seperti tadi, dilem bagian sampingnya. Kita letakkan sambil menunggu kering. Kemudian stik es krim yang satunya lagi juga. Sudah seperti ini, kita ambil 2 stik es krim lagi untuk diletakkan secara horizontal di bagian atas dan bawahnya ya. Kita lem di bagian ujung kiri dan kanannya. Kita letakkan di bagian atas stik es krim yang 2 tadi. Yang satunya juga. Yang satu ini jangan diletakkan terlalu bawah ya, kita letakkan di atas sedikit. Kita tunggu kering sebentar. Jadinya seperti ini ya. Seperti ini.
Tadi masih ingat yang bagian alasnya tadi? Kita ambil bagian alasnya, kemudian kita lem bagian bawah dari badan utamanya tadi ya. Di bagian belakang yang tidak ada stick yang bagian horizontalnya tadi. Kita rekatkan seperti ini adik-adik di bagian alasnya tadi. Jika sudah begini, kita letakkan dulu di samping. Kemudian tadi kan alat dan bahannya tadi sudah ada kertas tadi kan? Kertasnya terserah adik-adik boleh warna apa aja. Kalau Mbak di sini ada warna hijau, kuning, dan merah. Nah, adik-adik boleh gunting kertasnya jadi ukuran seperti ini. Jadi sesuai dengan ukuran bingkai yang ada di sini tadi. Adik-adik boleh ukur ukuran bingkainya seperti apa, kemudian diletakkan di kertasnya tadi. Boleh diukur, kemudian digunting kertasnya sesuai dengan ukuran bingkai itu tadi. Diukur dulu. Kalau sudah jadi ukurannya seukuran seperti ini, boleh diambil kertasnya tadi. Kita tuliskan ayat hafalan kita yang hari ini. Ayat hafalannya diambil dari Ibrani pasal yang 10 ayat yang 23. Kita tulis ya, Ibrani pasal 10 ayat yang 23. Adik-adik yang belum bisa baca dan tulis bisa minta tolong mama dan papanya untuk tulisin ya. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Nah, di kertas ini kan masih polos. Adik-adik boleh hias dengan pensil warna atau stabilo warna-warni, atau juga boleh pakai krayon. Yuk kita hias dulu. Di sini terserah adik-adik mau hiasnya seperti apa. Kalau sudah seperti ini, kita letakin dulu di samping, kemudian ambil satu kertas lagi yang seperti ini untuk kita buat list janji-janji kita atau daftar janji-janji kita. Seperti ini contohnya. Kita tulis judulnya Daftar Janjiku. Kalau Mbak Tata mau pakai contoh janji Mbak Tata, misalnya nurut sama kata-kata mama dan papa. Kita tulis di sini nurut sama mama dan papa. Adik-adik boleh terserah janjinya mau apa, kayak nggak bertengkar sama adik atau kakak. Kita boleh buat listnya banyak-banyak sampai bawah, sampai muat semua ya. Buat kayak ini, nanti adik-adik buat terserah isi janjinya apa, terserah adik-adik mau buat janji seperti apa.
Oke, kalau sudah kita letakin dulu di samping, kita lanjut buat bingkai penutupnya. Untuk buat bingkai penutupnya, kita sediain 4 stik es krim. Adik-adik cukup lem bagian atas dan bawahnya aja. Kalau sudah, tempelin stik es krim yang lainnya. Kita letakin di pinggir-pinggirnya ya. Buat satu lagi yang seperti ini. Ambil 4 stik es krim lagi. Sama kayak tadi. Lem bagian atas dan bawahnya aja. Sudah seperti ini, kita tunggu kering aja. Sekarang kita mau menempelkan daftar janji sama ayat hafalan tadi di kedua sisi bingkai yang sudah jadi tadi. Kita tempelkan di kedua sisi sini, depan dan belakang. Nah, kalau sudah seperti ini, tadi kan kita ada bingkai penutupnya. Kita tempelin di kedua sisinya supaya jadi lebih rapi lagi. Sebaliknya juga ya. Bingkai janjinya udah jadi nih. Tapi kan ini masih polos. Adik-adik boleh hias dengan krayonnya atau dengan stiker-stikernya yang adik-adik ada di rumah ya. Kalau Mbak Tata pakai stiker-stiker ini. Kita tempel stiker-stikernya di kedua ujung bingkai janjinya. Wah, udah jadi nih bingkai janjinya. Nih, kayak gini jadinya. Nah, kalau adik-adik udah jadi, nanti jangan lupa minta tolong mama papanya fotoin, kemudian kirim ke WA grup jemaat ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dadah. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama tentang Bapak Abram dan Lot. Lalu kita juga sudah membuat aktivitas bersama. Sekarang, jangan lupa aktivitasnya difoto ya, supaya minggu depan nanti dapat ditampilkan. Terakhir, sebelum kita akhiri sekolah minggu kita ini, kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Yesus Itulah Satu-Satunya. Musik. Ia berkati akan kembali
adik-adik, sekarang kita mau doa ya. Kita mau doa penutup ya, untuk menutupi ibadah sekolah minggu hari ini. Ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami semua anak-anak-Mu telah menyelesaikan ibadah sekolah minggu, dan kiranya Tuhan Yesus akan tetap selalu menyertai kami, melindungi kami, dan berkati kami ya Tuhan Yesus, dan kiranya Tuhan Yesus akan tetap selalu memberikan kami kesehatan, baik jasmani maupun rohani. Tuhan Yesus, dan juga kami rindu akan kumpul ke gereja kami, dan sehingga kami akan bisa dapat berkumpul kembali di gereja dan bisa dapat beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus atas semuanya, sertai kami dan lindungi kami dan jauhkan kami dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus semua katakan amin. Nah adik-adik, ibadah sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Nah sekarang adik-adik tetap selalu jaga kesehatan dan tetap selalu di rumah aja ya. Tuhan memberkati. Shalom.